Yang pertama ada di sini ada air endapan ini ya, ada air endapan kurang lebih sekitar 15 liter ya, 15 liter air endapan. Terus ini ada air cucian beras ya, air cucian beras. Terus di sini ada gula karena nggak ada molase di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kobar Tani 71 ya. Hari ini Selasa 1 Juli 2025 ya. Untuk kegiatan kali ini saya mau membuat ya atau mengaktifasi agen hayati nih teman-teman ya. Agen hayati Anpus dan E4 nih untuk tanaman terong, karena tanaman terongnya banyak yang kena layu ya. Layu mungkin kena jamur, patogen, penyakit gitu ya. Banyak yang kena bakteri juga. Busuk akar dan busuk batang, waduh parah banget ya. Makanya saya mau coba aplikasiin, saya tambahin lagi untuk agen hayatinya nih teman-teman ya. Nah, sebelum saya kocorkan si agen hayati yang mau saya kultur ini ya, atau mau saya perbanyak ini, saya juga mau kocor si tanaman terongnya dan spray pakai bakterisida ya. Jadi untuk bakteri baiknya mungkin mati, bakteri jahatnya juga mati gitu ya. Nanti saya aplikasiin lagi si agen hayatinya yang mau saya perbanyak ini gitu ya. Untuk bahan-bahannya ini teman-teman ya. Untuk bahan-bahannya yang pertama ada di sini ada air endapan ini ya, ada air endapan kurang lebih sekitar 15 liter ya, 15 liter air endapan. Terus ini ada air cucian beras ya, air cucian beras. Terus di sini ada gula karena nggak ada molase di sini ya, jadi saya pakai gula. Nah, yang utama ini nih ya, Anpus ya. Di sini saya pakai Trichoderma Anpus kayak gini. Ini Trichoderma yang punya tiga agen hayati itu ya. Ada Glycadium, Trichoderma, sama bakteri pengurai. Jadi udah mantep banget ya si Anpus ini. Tuh ya, kemudian juga saya mau taruh aplikasinya juga E4 kayak gini. Ya, ini juga mengandung mikroorganisme kayak gini ya. Banyak banget tuh agen hayatinya, ada Lactobacillus sama Saccharomyces sp tuh ya. Jadi dua merek ini ya yang mau saya aplikasikan di sini nih teman-teman ya. Kemudian ini untuk air tambahannya ya. Jadi totalnya nanti sekitar 20 liter ya untuk satu larutan ini. Nah, yang pertama-tama kita larutin dulu untuk ini ya, untuk aktivasi agen hayatinya. Saya larutin gula ini ya, karena nggak ada molase, jadi saya pakai gula ini ya. Kurang lebih ini berapa nih? Seperempat kilo ya. Langsung kita masukin aja nih teman-teman ya. Langsung kita masukin aja gulanya. Terus kita aduk-aduk sampai terlarut ya. Bagusnya sih kalau ada molase ya pakai molase ya, tapi ya sama aja sih, nggak apa-apa ya. Pakai yang ada aja itu ya, seadanya nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, sudah terlarut semua ya untuk gula putihnya. Kita masukin dulu untuk E4-nya nih teman-teman ya. Untuk E4-nya di sini saya taruh sekitar berapa tutup ya? Ya kira-kira 10 tutup aja ya. Lebih banyak lebih bagus sih sebenarnya ya. Nggak ada patokan sih menurut saya ya. Karena untuk agen hayati kayak gini lebih banyak itu lebih bagus nih teman-teman. Ya, saya pakai berapa sekitar 10 tutup ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya, 10 tutup E4 ya. Nggak 10 tutup juga nggak apa-apa sih harusnya ya. Karena namanya kita kultur, kita seirit mungkin ya. Jadi tadinya sedikit jadi banyak. Oke, selanjutnya kita masukin si E4-nya ya. Agen hayati E4 kayak gini. Ini kalau teman-teman nggak ada E4 di daerahnya ya bisa pakai Tricoge, bisa teman-teman ya. Tricoge atau yang lainnya juga banyak sih ya, nggak harus E4 ya. Kebetulan di tempat saya ada Anpus nih ya. Jadi saya pakai Anpus aja nih. Oke, seperti ini ya, di dalamnya ada bungkusan plastik lagi, tapi ini enggak saya taruh semua ya, mungkin separuhnya aja ya. Jadi sekitar 250 gram, karena ini beratnya berapa? 500 gram ya, 500 gram, jadi saya taruh separuhnya aja. Sisanya disimpan ya, biar irit teman-teman. Kita kultur itu untuk memperbanyak gitu ya. Tujuannya itu memperbanyak dan supaya lebih maksimal lagi untuk agen hayatinya. Oke, seperti ini ya, langsung kita masukin aja nih teman-teman. Saya taruh sekitar setengahnya aja sih ya, nggak banyak-banyak, ini setengahnya aja harusnya cukup. Untuk takaran pastinya saya kurang paham, ini
Saya lebih-lebihin harusnya sih ya. Harusnya ini saya lebihin banyak-banyakin gitu ya. Lebih banyak lebih bagus sih harusnya ya. Nah, ini masih ada sisa ya. Ini kita simpan lagi buat mungkin kalau ada perlu lagi nanti kalau semuanya mau tanam lagi, masih bisa kita pakai lagi nih teman-teman ya. Untuk si agen hayati anpusnya kayak gini. Oke, langsung kita aduk-aduk aja kayak gini ya. Ini sudah diaktifasi, harusnya sudah aktif lagi ya ini untuk bakteri dan agen hayati lainnya ya. Tuh kayak gini. Kita biarkan sampai teraktivasi ataupun sampai aktif ya, karena katanya sih ya kalau E4 yang masih dalam botolan kayak gini ya, itu masih dalam kondisi tertidur gitu teman-teman ya. Jadi kita bangunkan, nah salah satunya dengan campuran molase atau gula kayak gitu ya. Bisa gula merah, bisa gula putih juga bisa sih ya. Nah ini sudah tercampur, nah waktunya kita campurin. Oke, sambil menunggu ini teraktivasi ya, kita campurin si cucian air berasnya itu ya teman-teman. Kita masukin ke air endapan kayak gini. Langsung kita masukkan aja kayak gini ya. Ini cucian air beras nih teman-teman ya. Teman-teman kalau nggak ada cucian air beras bisa pakai ini sih ya, kentang yang udah direbus terus di blender kayak gitu ya. Karena saya adanya cucian air beras kayak gini, jadi saya pakai ini. Tuh ya, ini masih ada endapan nggak apa-apa lah. Tuh ya, langsung kita campur-campurin aja kayak gini. Kalau semuanya udah tercampur kayak gini, langsung kita masukin aja nih ya si agen hayatinya yang udah kita aktifasi tadi ke dalam air kurang lebih 15 liter sini ya. Tuh kayak gini ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dikultur dan bisa jadi banyak gitu ya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Kalau semuanya kurang banyak masih bisa kita tambahin air lagi sih harusnya ya. Kita tambahin dikit aja ya. Ini sekitar 20 liter teman-teman ya. 20 sampai 25 liter lah ya. Nah, seperti ini sudah selesai ya untuk proses ininya, proses kulturisasi atau aktivasi agen hayatinya. Nah, setelah seperti ini langsung kita tutup aja ya. Kita tutup, nggak usah rapat-rapat, yang penting ketutup aja gitu ya. Oke, sudah selesai, langsung kita tutup seperti ini aja teman-teman ya. Langsung kita tutup buat menandakan kalau ini ada sesuatunya gitu ya, biar nggak ada partikel-partikel yang jatuh ke sini. Jadi kita tutup biar lebih aman ya. Jangan lupa juga disimpan di tempat yang teduh kayak gitu ya. Jangan disimpan di tempat yang panas ataupun terkena cahaya matahari langsung seperti ini. Kita tunggu 5 hari baru kita aplikasikan ke lahan seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk aktivasi agen hayati Anpus dan E4 teman-teman ya, untuk saya aplikasikan ke tanaman terong karena banyak yang terkena jamur patogen ya ataupun penyakit gitu ya, layu bakteri dan lain sebagainya. Makanya kita lawan lagi pakai bakteri baik dan agen hayati gitu ya. Mudah-mudahan tanamannya bisa sembuh lagi karena sekarang cuacanya lagi parah banget ya, tiap hari hujan, waduh kacau gitu ya. Terima kasih yang udah pada nonton sampai akhir ya. Buat teman-teman petani tetap semangat. Jangan lupa subscribe di bawah sini ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.